Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawang Sania, NBI 1411192, dan rekan saya Faizatul Aminah, NBI 1411982, ingin mempresentasikan hasil observasi proyek kami. Next. Proyek ini termasuk dalam proyek swadaya dan dikepalai oleh Bapak Haji Zainuddin dan Bapak Haji Sunan yang bertempat di Jalan Raya Denles, Paciran, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri. Proyek ini dijalankan karena adanya tidak kelayakan kerusakannya Jalan RT di Desa Paciran, RT 04 RW 08. Proyek pembangunan jalan ini sepanjang 25 meter dan dilanjutkan pemasangan paving sepanjang kurang lebih 275 meter. Proyek ini dimulai tanggal 11 April sampai dengan 30 April 2021 dengan total tenaga kerja yaitu 8 orang. Berikut merupakan dena atau sketsanya, yaitu 25 meter perbaikan jalan menggunakan coran dan 275 meter yaitu perbaikan jalan menggunakan paving. Kemudian di sini ada sketsa 3 dimensi. Terlihat dari samping kanan kiri jalan ada semak-semak. Kemudian dari tampak depan 25 meter dibangun perbaikan jalan menggunakan semen dan sisanya 275 meter pembangunan paving jalan. Kemudian di sini ada sketsa 2 dimensi dari gambar paling kiri atas, yaitu gambar dari tampak depan, yaitu ada lapisan cor dengan tinggi tebal paving 6 cm. Kemudian untuk gambar tampak belakang, yaitu sama seperti dengan tampak depan, yaitu terlihat tebal paving 6 cm. Kemudian dari tampak samping kanan, terlihat sisi 25 meter dan sisi 275 meter dibangun jalan paving. Kemudian tampak atas, di sini ada tampak atas dua gambar. Yang tampak atas pada gambar atas itu pengambilan gambar dengan ketinggian yang berbeda dengan gambar tampak atas yang di gambar bawah. Kemudian di sini ada dokumentasi dari observasi proyek kami. Terlihat pada kanan kiri jalan terdapat rumput-rumput yang setara dengan tinggi jalan yang dibangun. PBS dari proyek ini yaitu perbaikan kerusakan jalan pada 1.1 yaitu persiapan material dan lokasi dengan subnya yaitu 1.1.1 pemberian material, 1.1.1.2 pembersihan lokasi, 1.1.3 pengukuran, 1.1.4 pemasangan low plank. Yang kedua ada perbaikan jalan dengan nomor 1.2 dengan subnya yaitu 1.2.2 pencampuran bahan material atau penggilingan bahan material. Lalu ada 1.2.2 yaitu pengecoran. Yang ketiga 1.3 pemasangan paving dengan subnya 1.3.3 pemberian dan perataan pedal, 1.3.4 pemberian dan pemasangan pasir,
1.3.5 pemasangan batu paving, dan terakhir ada 1.4 yaitu finishing dengan subnya 1.4.4 penambahan pasir pada sela-sela paving. OBS-nya diketuai oleh Ketua RT dan RW, dibantu dengan Ketua Proyek 1 dan Ketua Proyek 2, lalu ada pembantu Ketua Proyek. Untuk pemberian material, dibantu dengan pembantu 1 dan pembantu 2, pembersihan lokasi yaitu pembantu 3 dan pembantu 4, pengukuran yaitu tukang 1 dan tukang 2, pemasangan blowbank, tukang 3 dan pembantu 1 dengan tukang 4 dan pembantu 2. Lalu ada pencampuran bahan material yaitu pembantu 3 dan tukang 3. Lalu ada pengecoran, tukang 1 dan tukang 2, pemberian dan perataan padel, yaitu tukang 1, tukang 3, dan tukang 4, pemberian dan pemasangan paving, pemberian dan pemasangan pasir, yaitu tukang 1, tukang 2, dan tukang 3, pemasangan batu paving dibantu dengan pembantu 3 dan tukang 3, dan terakhir finishing yaitu dikerjakan oleh tukang 1 dan tukang 2. Kemudian di sini ada work package dari kegiatan, yaitu pada kode A dengan nama pembelian material dilakukan dari tanggal 11 April. Kemudian dilanjut dengan kode B pembersihan lokasi dilaksanakan pada tanggal 12 April. Dan dengan kode C nama kegiatan pengukuran dilakukan 13 April. Kemudian dilanjut dengan kode D pemasangan bow plank dilaksanakan tanggal 13 April selesai 14 April. Durasinya 2 hari. Kemudian untuk perbaikan kerusakan jalan, kode E pencampuran bahan material dilaksanakan 1 hari dari tanggal 14 April selesai 14 April. Kemudian kode F nama kegiatan pengecoran dilakukan selama 1 hari, tanggal mulai kegiatan 14 April dan selesai 14 April. Kemudian pemasangan paving jalan dengan kode G pemberian dan perataan pedal dengan durasi 5 hari dimulai tanggal 15 April 2021 dan tanggal selesai 19 April 2021. Dan dilanjut dengan kode H pemberian dan perataan pasir dengan durasi 3 hari dimulai tanggal 20 April 2021 selesai 22 April 2021. Dan dilanjut dengan kegiatan I, pemasangan paving dengan durasi 7 hari dimulai tanggal 23 April 2021 dengan tanggal selesai 29 April 2021. Dan yang terakhir, finishing, yaitu penambahan pasir pada sela-sela paving dilaksanakan selama 1 hari dari tanggal 30 April sampai 30 April. Kemudian di sini ada work package kegiatan dari keseluruhan proyek, yaitu ada paku, papan, benang nilon, batu putih, semen, kerikil, pasir air, pedal pasir, dan paving. Untuk alatnya menggunakan arit, palu, meteran, tang potong, mesin giling, wadah semen, raskam kayu, sekop, dan palu. Di sini untuk alat proyek kita tidak ada biaya yang dikeluarkan sepersen apapun karena memang alat proyek itu sudah ada dari fasilitas desa. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk total keseluruhannya Rp61.203.500.
Kemudian ada RAB dari proyek ini, yaitu kode A pembelian material dengan durasi 1 hari, tenaga kerjanya dilakukan oleh pembantu 1 dan pembantu 2. Kegiatan B pemberian lokasi dengan durasi 1 hari, tenaga kerjanya dilakukan oleh pembantu 3 dan 4. Kemudian kode C pengukuran dilakukan 1 hari dengan tenaga kerja tukang 1 dan tukang 2. Kemudian kode D pemasangan boplank dilakukan selama 2 hari, dilakukan oleh tukang 3, 4, dan pembantu 1 dan pembantu 2. Di sini bahan yang digunakan ada kayu, papan, dan benang nilon. Papan yang dibutuhkan sebanyak 6 papan kayu, dan benang nilonnya 1 gulung dengan harga 153.500 secara keseluruhan. Kemudian kode E pencampuran bahan material dengan durasi 1 hari dilakukan oleh tukang 3 dan pembantu 3. Di sini bahan yang digunakan adalah semen, air, pasir, dan kerikil. Di sini semen yang dibutuhkan ada 50 sak, kemudian air secukupnya, pasir 1 truk pasir, dan yang kerikil 1 truk, dengan total biaya 8.050.000. Kemudian kode F pengecoran dilakukan selama 1 hari dan dikerjakan oleh tukang 1 dan 2. Ini tidak ada bahan yang digunakan, yaitu termasuk pada kode E. Kemudian kode G pemberian dan perataan pedal dengan durasi 5 hari dikerjakan oleh tukang 1, tukang 3, dan tukang 4. Bahan di sini adalah pedal dengan volume sebanyak 8 truk dengan biaya 2.100.000. Kemudian kode H pemberian dan perataan pasir dengan durasi 3 hari dikerjakan oleh tukang 1, tukang 2, dan tukang 3. Bahan yang digunakan adalah pasir sebanyak 6 truk dengan total biaya 10.400.000. Kemudian kode I pemasangan batu paving dengan durasi 7 hari dikerjakan oleh tukang 2, tukang 3, dan tukang 4. Untuk pembelian paving di sini sebanyak 2.700 biji dengan harga 40.500.000. Kemudian yang terakhir yaitu kode J penambahan pasir di sela paving dilakukan selama 1 hari dikerjakan oleh tukang 1 dan tukang 2. Bahan yang digunakan adalah pasir. Untuk total biaya dari keseluruhan kegiatan yaitu sebanyak 61.203.500 rupiah. Kemudian di sini ada gancat dari proyek, yaitu kode A dikerjakan pada tanggal 11 April, kode B dikerjakan 12 April, kode C dikerjakan 13 April, kode D dikerjakan 13 dan 14 April, kode E dikerjakan 14 April, kode F dikerjakan tanggal 14 April, kode G dikerjakan 15 April sampai dengan 19 April, kode H dikerjakan tanggal 20 April sampai 22 April, kode I pemasangan paving dikerjakan dari 23 April sampai 29 April, dan yang terakhir kode C penambahan paving pada sela paving dikerjakan di tanggal 30 April. Pada networking, terdapat kode kegiatan A yang tidak memiliki pendahuluan, lalu ada kode kegiatan B yang didahului oleh kegiatan A selama 1 hari. Kode kegiatan C yaitu aktivitas pendahulunya adalah kegiatan B. Kegiatan D didahului oleh kegiatan B, kegiatan E didahului oleh kegiatan C dan D, kegiatan F didahului oleh kegiatan E, kegiatan G didahului oleh kegiatan F, kegiatan H didahului oleh kegiatan F, dan kegiatan I didahului oleh kegiatan G dan H. Terakhir kegiatan J didahului oleh kegiatan I. Pada networking,
Slide ini merupakan networking jaringan kerja menggunakan AON dengan perhitungan durasi alur maju mundur, destinasi proyek pembangunan jalan selama 9 hari. Pada jaringan kerja AON ini dapat dilihat bahwa lintasan kritis pada proyek tersebut terjadi pada kegiatan A, B, D, E, F, G, I, dan J. Sedangkan yang bukan merupakan lintasan kritis adalah kegiatan C dan kegiatan H. Kemudian di sini ada resource scheduling atau penjadwalan tenaga kerja. Penjadwalan tenaga kerja itu dikerjakan dengan menghitung CPM per. Di sini ada beberapa kolom yaitu kode, pendahulu proyek, durasi, waktu paling mungkin, waktu optimis, waktu pesimis, waktu yang diharapkan, variansi, kebutuhan resource, dan resource yang tersedia. Untuk mencari waktu yang diharapkan yaitu dengan rumus 4M ditambah A ditambah B dibagi 6. Kemudian yang variansi dari waktu optimis ditambah waktu pesimis dibagi 6 dikuadratkan. Kemudian kebutuhan resource di sini untuk kode A sebanyak 2 tenaga kerja, B sebanyak 2 tenaga kerja, C sebanyak 2 tenaga kerja, D sebanyak 4 orang tenaga kerja, E dan F sebanyak 2 tenaga kerja, G dan H sebanyak GHI sebanyak 3 tenaga kerja, dan J dibutuhkan 2 tenaga kerja. Sedangkan resource yang tersedia yaitu 6 orang tenaga kerja. Di sini terlihat resource scheduling tidak ada yang memiliki overload dari resource yang tersedia karena resource yang tersedia ada 6. Sedangkan dari Gantt chart atau jadwal proyek dan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak ada yang melebihi batas dari resource yang tersedia. Jadi resource scheduling ini sudah stabil untuk periode 0.1. Kemudian di sini ada variansi proyek. Variansi proyek itu dicari dari variansi lintasan kritis. Yang termasuk lintasan kritis yaitu variansi A, variansi B, variansi C, variansi E, variansi F, variansi G, variansi I, dan variansi J. Semua variansi ditambahkan kemudian mendapatkan hasil 10,55. Kemudian untuk menjadi standar deviasi proyek yaitu akar dari variansi proyek sama dengan akar 10,55 didapatkan hasil 3,25. Kemudian diperkirakan untuk proyek ini pada pekerjaan awal selesai selama 19 hari. Kemudian kita perkirakan proyek tersebut selesai selama 16 hari. Maka perkiraan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus TS dikurangi TE dibagi dari standar deviasi, yaitu 16 dikurangi 19 dibagi 3,25 ketemu minus 0,9230. Kemudian kita mencari dari hasil distribusi normal Z sama dengan 0,17. Jadi proyek tersebut dapat dikerjakan selama 16 hari dengan persentase P sebesar 17%. Kemudian lalu jika proyek ini dipercepat, maka berapakah biaya yang harus dikeluarkan? Pada tabel pertama terdapat kode
waktu akselerasi, biaya normal, dan biaya akselerasi. Kodenya yaitu A, waktu akselerasinya 1, kode B, waktu akselerasinya 1, kode C dengan waktu akselerasi 1, kode D dengan kode akselerasi 1, dengan biaya normal biaya normalnya 135.500 dengan biaya akselerasi yaitu 179.595 perak. Kode E dengan akselerasi 1 terdapat biaya normal yaitu 8.050.000 dengan biaya akselerasi 9.418.000. Kode F waktu akselerasi 1, kode G waktu akselerasi 4 dengan biaya normalnya yaitu 2.100.000, biaya akselerasinya 2.457.000. Kode H, waktu akselerasinya 2, dengan biaya normalnya adalah 10.400.000, dengan biaya akselerasi 12.168.000. Kode I, waktu akselerasinya 6, biaya normalnya 40.500.000 rupiah dengan biaya akselerasi 47.385.000 rupiah. Dengan kode C, waktu akselerasi 1. Untuk tabel berikutnya yaitu tabel lintasan kritis dengan kode A, waktu akselerasinya 1, kode B dengan waktu akselerasi 1, kode C dengan waktu akselerasi 1, kode D, waktu akselerasi 1 dengan biaya normalnya yaitu 153.500 dengan biaya akselerasinya yaitu 179.595 rupiah. Kode E, waktu akselerasinya 1, biaya normalnya 8.050.000 rupiah dengan biaya akselerasinya yaitu 9.400.018. Kode G, waktu akselerasinya 4, kode I, waktu akselerasinya 6, biaya normalnya yaitu 10.400.000 rupiah dengan biaya akselerasi 12.168.000. Kode J, waktu akselerasi 1, biaya normalnya 40.500.000 rupiah dengan biaya akselerasi 47.385.000 rupiah. Kemudian di sini terdapat biaya akselerasi per hari paling murah didapatkan pada kode D dengan waktu akselerasi 1 hari dan biaya akselerasi per harinya 179.595. Kemudian dapat dihitung aktivitas D dapat dipercepat dengan waktu 1 hari sehingga waktu aktivitas setelah akselerasi sama dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi, yaitu sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sama waktu fresh setelah akselerasi sama dengan waktu awal fresh dikurangi waktu akselerasi sama dengan 19 dikurangi 1, hasilnya 18 hari. Kemudian biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi sama dengan 179.595 dikali 1, hasilnya tetap 179.595. Kemudian di sini ada Gantt chart setelah crashing. Didapatkan kode A dilakukan 11 April, kode B 12 April, kode C 13 April, kode D 13 April, sedangkan pada sebelum crashing untuk kegiatan D dilakukan selama 2 hari. Jadi di sini tetap untuk Gantt chart sampai dengan kode C selesai pada tanggal 30 April 2021. Untuk perhitungan durasi price setelah akselerasi, yaitu aktivitas D menjadi 1 hari, di sini menjadi yang awalnya
lama pekerjaan proyek selama 19 hari menjadi 18 hari. Untuk Dan lintas berikut ini merupakan lintasan kritis dari ON setelah crashing, yaitu pada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, dan J. Maka didapat resource scheduling setelah crashing, yaitu tidak ada yang lebih, masih sama, dengan waktunya menjadi 18 dan waktunya menjadi 19 hari. 18 hari. Kemudian didapatkan dari kesimpulan crashing tabel pertama yaitu waktu akselerasi kode D, waktu normalnya 2 hari, waktu setelah akselerasi menjadi 1 hari, dan waktu sekarang menjadi 1 hari. Kemudian tabel yang kedua, kode D, waktu akselerasi 1, waktu crash setelah akselerasi menjadi 18 hari. Kemudian tabel 3 dengan kode D, waktu akselerasi 1, dengan biaya akselerasi 153.500, dan jumlah biaya setelah akselerasi sebesar 179.595 rupiah. Jadi kesimpulan di sini adalah proyek ini dapat dipercepat 1 hari pada aktivitas B dengan tambahan biaya sebesar 179.525 rupiah. Di sini ada RAB dari proyek setelah crashing, yaitu pada kode D, biaya keseluruhan jika dipercepat menjadi 18 hari, didapatkan tambahan biaya sebesar 179.595 rupiah. Jadi total keseluruhan biaya dari setelah crashing sebesar 61.229.595 rupiah. Kami juga sudah menghitung lintasan kritis sebelum tracing menggunakan Microsoft Project, yaitu hasilnya sama seperti yang kita hitung secara manual, yaitu finishingnya terdapat pada tanggal 29 April 2021 selama 19 hari. Dengan lintasan kritisnya yaitu A, B, D, E, F, G, I, dan J. Dan setelah crashing, yaitu masih sama juga yang kita hitung manual dan lintasan kritis dengan yang kita hitung menggunakan Microsoft Project, hasilnya sama, yang bukan merupakan lintasan kritis terdapat pada kegiatan H, dan yang lainnya adalah lintasan kritis dengan lama total durasinya adalah 18 hari. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.